Halo teman-teman, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Mei di sini. Kali ini aku akan menjawab mengenai pertanyaan sehubungan dengan organisasi sosial. Yang pertama adalah jelaskan ciri-ciri dari organisasi sosial. Organisasi sosial itu memiliki ciri khas yang membedakan dari sekadar kelompok biasa. Yang pertama adalah organisasi sosial ini memiliki batasan operasional yang jelas, sehingga setiap anggota memahami arah dan tujuan bersama. Yang kedua, organisasi memiliki identitas yang jelas, seperti nama organisasi, alamat, serta struktur pengurusan yang dikenal masyarakat. Yang ketiga adalah terdapat struktur keanggotaan dan status formal, di mana setiap individu memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu. Yang keempat, organisasi sosial berlandaskan pada nilai dan norma sosial, yang menjadi pedoman bagi perilaku setiap anggotanya. Selain itu, organisasi ini juga bersifat formalitas, memiliki aturan tertulis yang mengikat seluruh anggota. Tidak hanya itu, organisasi sosial juga memiliki tingkat dalam struktur kekuatan dan kewenangan yang membentuk pola hierarki. Terakhir, organisasi sosial memiliki tujuan dan kepentingan yang jelas serta terarah yang umumnya berorientasi pada kepentingan bersama di dalam suatu masyarakat. Pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh dari fungsi organisasi sosial. Organisasi sosial ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga keteraturan dan kesejahteraan sosial. Pertama, fungsi sebagai pedoman dalam kelompok eh, kehidupan berkelompok. Karena keberadaannya membantu anggota untuk memahami cara bersikap dan berperilaku di lingkungan sosial. Misalnya, organisasi Karang Taruna menjadi pedoman bagi para remaja untuk melakukan kegiatan sosial yang bermanfaat. Kedua, organisasi sosial berfungsi menjaga keutuhan dan kesatuan masyarakat. Dengan dorongan semangat gotong royong, seperti yang kita lakukan saat ini di masyarakat Indonesia, dan kerjasama yang sangat beragam, kita bisa mengambil contoh kelompok masyarakat yang mengadakan kegiatan bersih-bersih di lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Ini banyak sekali terjadi, dan di lingkungan perumahan saya juga itu setiap bulan kepala RT atau RW itu akan melakukan hal ini. Jadi semua bergotong royong membersihkan jalan, bersihkan sampah biar nggak ada sampah. Yang ketiga adalah kegiatan sosial yang memberikan pengawasan kepada masyarakat. Agar setiap anggota tetap bertindak sesuai nilai dan norma sosial yang berlaku. Contohnya nih, kayak lembaga masyarakat, kayak RT RW, mengawasi keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Pertanyaan ketiga, berikan contoh profil dari lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Salah satu contoh lembaga swadaya masyarakat itu adalah Wahana Lingkungan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI. WALHI merupakan organisasi independen yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan keadilan sosial. Tujuannya adalah melindungi kelestarian lingkungan serta memperjuangkan hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. WALHI menjalankan berbagai kegiatan seperti advokasi kebijakan lingkungan, kampanye pelestarian hutan, dan pendampingan masyarakat yang terdapat aktivitas industri. Organisasi ini terbentuk oleh beberapa elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap keberlanjutan bumi dan kesejahteraan sosial. Pertanyaan yang keempat, berikan contoh profil dari organisasi masyarakat. Contoh organisasi masyarakat adalah Palang Merah Indonesia atau PMI. PMI merupakan organisasi kemanusiaan yang berlandaskan semangat solidaritas dan kepedulian sosial. Tujuan utama PMI itu sangat simpel ya, yaitu membantu masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ataupun golongan. Kegiatan PMI itu meliputi kayak donor darah, bantuan bencana alam, pelatihan pertolongan pertama, dan pelayanan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Organisasi ini terbentuk atas kesadaran kolektif masyarakat
untuk saling membantu dan menumbuhkan kemanusiaan dengan berbagai kegiatan sosial. PMI menjadi contoh nyata bagi organisasi masyarakat yang dapat memperkuat solidaritas dan rasa kemanusiaan antar warga. Pertanyaan yang kelima, berikan contoh profil dari organisasi keagamaan. Contoh organisasi keagamaan di Indonesia adalah NU ya. NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berperan dalam bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial kemasyarakatan. Tujuannya adalah menegakkan ajaran Islam yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah serta memperjuangkan kesejahteraan umat. Kegiatan NU meliputi pendidikan melalui pesantren, kegiatan dakwah, pemberdayaan ekonomi umat, serta bantuan sosial untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Organisasi ini menekankan nilai toleransi, cinta tanah air, dan keseimbangan antara hidup spiritual dan sosial. NU juga menjadi contoh bagaimana organisasi keagamaan tidak hanya berfungsi dalam bidang spiritual, tetapi juga aktif dalam membangun kesejahteraan masyarakat luas. Jadi dari kelima penjelasan yang saya uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, teratur, dan berlandaskan nilai kemanusiaan. Baik dalam bentuk LSM, organisasi masyarakat, maupun organisasi keagamaannya. Semuanya menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Oke, itu aja penjelasan aku hari ini. Mohon maaf kalau seandainya ada kesalahan kata ataupun kesalahan pengucapan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.